Jadi kalau dia tidak mampu Fatihah, maka boleh menggantinya dengan bacaan Al-Quran yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila anqala al-musannif, tibalah kita pada rukun sholat yang nomor 4, yaitu membaca Fatihah. Mari kita baca sedikit demi sedikit, kemudian kita pahami bersama-sama. Warabi'u qira'atul Fatihati au badaliha liman lam yahfazha. Adapun rukun sholat yang nomor 4 itu adalah membaca surat Fatihah. Au badaliha, atau ganti daripada surat Fatihah, liman lam yahfazha, bagi orang yang tidak menghafal atau bagi orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Fardhan kanati sholatu au naflan, baik sholatnya berupa sholat fardu, au naflan, atau sholatnya berupa sholat sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun. Adapun lafadz ataupun ayat yang berupa bismillahirrahmanirrahim, ayatun minha, termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Jadi bacanya harus dimulai dari lafadz bismillahirrahmanirrahim ila ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu adalah surat Fatihah. Wa man asqata minal Fatihati harfan au tasdidan. Barang siapa yang menggugurkan daripada surat Fatihah harfan satu huruf, au tasdidan au tasdidatan atau tasdid, au abdala harfan minha biharfin, atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, lam tasihha qira'atuhu, maka tidak sah bacaan surat Al-Fatihahnya, wala sholatuhu, juga tidak sah sholatnya. In ta'amada, jika dilakukan dengan cara sengaja. Jadi barang siapa yang menggugurkan satu huruf atau menggugurkan tasdid, artinya tidak dibaca, au abdala harfan minha biharfin, atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, maka bacaan Fatihahnya tidak sah dan juga sholatnya tidak sah. Demikian jika orang yang sholat itu sengaja. Wa illa, jika tidak sengaja, wajaba alaihi a'adatul qiraati. Jika tidak sengaja, maka dia wajib untuk mengulangi bacaan Fatihahnya. Wa yajibu tartibuha, juga wajib untuk mengurutkan atau mentartibkan bacaan daripada surat Al-Fatihah. Jadi urutannya sesuai dengan urutan yang ada di Al-Quran. Jadi ayat 1 sampai ayat 7 harus sesuai dengan urutannya. Gambarannya bi ayaqra'a ayatiha ala nazbiha al-ma'ruf, yaitu dengan membaca ayat-ayat daripada surat Al-Fatihah sesuai dengan susunan yang telah diketahui. Wa yajibu aidan muwalatuha, kemudian juga wajib untuk berurutan. Dalam artian tidak ada pemisah di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Yakni gambarannya bi ayasila ba'dha kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin. Yakni dia ataupun seseorang yang sholat itu menyambung sebagian kalimat surat Al-Fatihah bi ba'din dengan yang lain, min ghairi faslin, tanpa dipisah. Illa bi qadri tanafusi, kecuali hanya perkiraan untuk bernafas saja. Jadi kalau hanya untuk bernafas kemudian ada sela-sela, maka diperbolehkan. Fa in takhallala adz-dzikru baina muwalatiha qata'aha. Jika seseorang itu menyelat-nyelati atau di tengah-tengah bacaan Fatihah itu ditambah bacaan zikir, qata'aha, maka dia memutus bacaan Fatihah. Illa, kecuali, dalam artian berarti kalau kecuali diperbolehkan ya. Illa ayyata'allaqu adz-dzikru bimaslahatis shalah, kecuali jika zikir itu berhubungan dengan kemaslahatan shalah. Contohnya seperti apa? Kata minil ma'mumi, seperti aminnya makmum fi asna'i fatihatihi, dalam pertengahan bacaan surat Fatihahnya makmum,
li qiraati imamihi, karena bacaannya imam. Jadi makmum belum selesai membaca Fatihah, akan tetapi imam sudah selesai membaca Fatihah, maka boleh si makmum tadi membaca amin di pertengahan bacaan Fatihahnya makmum. Fa innahu la yaqta'u al-muwalata, maka sedemikian ya, itu tidak dapat memutus berurutan. Wa man jahila al-Fatihata wa ta'adzarat alaihi li adami muallimin masalan wa ahsana ghairaha minal Qur'an wajaba alaihi sab'u ayatin mutawaliyatun iwadhan anil Fatihati. Barang siapa yang tidak mengetahui tentang surat Al-Fatihah wa ta'adzarat alaihi, dan dia tidak mampu ataupun terkena uzur, contohnya li adami muallimin, karena tidak ada orang yang mengajarkan, masalan, tetapi wa ahsana ghairaha minal Qur'an, tetapi dia mampu atau bisa memperbagus bacaan selain surat Al-Fatihah, tetapi minal Qur'an, masih di dalam Al-Qur'an, wajib alaihi sab'u ayatin, maka wajib baginya 7 ayat dari Al-Qur'an tadi, mutawaliyatun, secara berurutan, iwadhan anil Fatihati, sebagai ganti daripada surat Fatihah. Jadi semisal ada seseorang yang tidak tahu tentang Fatihah karena tidak adanya yang mengajari, kemudian dia mampu untuk membaca surat yang lain selain surat Al-Fatihah di dalam Al-Qur'an, maka wajib 7 ayat secara berurutan sebagai ganti daripada surat Fatihah. Au mutafarriqatun, atau berpisah-pisah, dalam artian bahwanya berpisah-pisah itu diambil dari beberapa ayat ataupun beberapa halaman yang berbeda. Fa in ajaza anil Qur'an ata bidzikrin badalan anha, jika tidak mampu lagi bacaan-bacaan Al-Qur'an, maka boleh ata bidzikrin badalan anha, maka boleh dia membaca zikir sebagai ganti daripada surat Al-Fatihah ataupun Al-Qur'an tadi. Bihai sholayan kusu'an hurufiha, sekiranya tidak kurang dan tidak lebih daripada huruf-hurufnya surat Al-Fatihah. Jadi kalau dia tidak mampu Fatihah, maka boleh menggantinya dengan bacaan Al-Qur'an yang lain. Tetapi kemudian kalau dia tidak mampu membaca bacaan Al-Qur'an yang lain, maka boleh diganti zikir. Fa illam yuhsin Qur'anan wala dzikron, jika seseorang itu tidak mampu bacaannya untuk membaca Quran ataupun zikir, ya waqafa qadral Fatihati, maka boleh untuk diam. Qadral Fatihati, diamnya itu selama perkiraan pembacaan Fatihah. Wa fi ba'dil nusahi wa qiraatil Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Ini hanya perbedaan lafadz ya. Maksudnya ya bismillah itu juga termasuk daripada Al-Fatihah, sehingga basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim wajib juga untuk dibaca. Terima kasih, cukup sekian, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.